Halo semuanya, selamat datang di modul Post Processing Larva BSF dari bab tentang pengeringan oven larva BSF. Pada video kali ini, kami akan menunjukkan kepada Anda salah satu dari 4 proses pengeringan larva BSF. Modul kali ini akan memberi Anda gambaran umum tentang proses pengeringan larva BSF menggunakan oven statis. Modul ini akan mengajari Anda mengenai kualitas produk dari pengeringan larva BSF menggunakan oven, konversi dari pengeringan larva BSF menggunakan oven, langkah-langkah pengeringan larva BSF menggunakan oven statis, parameter-parameter penting pada proses pengeringan menggunakan oven, kelebihan dan kekurangan dari pengeringan menggunakan oven. Pengeringan menggunakan oven sebenarnya sangat sederhana, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Larva BSF ditempatkan pada nampan dan didehidrasi atau dikeringkan selama lebih kurang 24 jam. Hasil produk terlihat seperti flake. Larva kering sangat ringan dan teksturnya sedikit keras. Larva kering ini mengandung protein dan lemak lebih banyak, masing-masing 30-40%, dan mengandung sedikit serat, abu, dan karbohidrat. Larva kering ini memiliki kandungan air yang rendah, berkisar 3%, dan aktivitas airnya hanya 0,4. Sehingga, larva kering ini menjadi mudah untuk disimpan dan memiliki masa berlaku yang baik digunakan selama 5-6 bulan jika disimpan atau dikemas di kemasan yang rapat dan kedap udara. Aktivitas air di bawah 0,4 dapat mencegah tumbuhnya bakteri dan jamur. Di sini, Anda sekarang dapat melihat kembali konversi yang telah dikenalkan pada video pertama. Sekarang, kami akan menunjukkan secara detail mengenai konversi pada pengeringan larva BSF menggunakan oven. Oven yang kami perlihatkan pada video ini menggunakan gas LPG sebagai sumber panas. Air di dalam larva akan menguap secara perlahan akibat dari proses pemanasan. Larva BSF sebanyak 30 kg dapat dikeringkan pada metode ini. Suhu yang digunakan adalah 65 derajat Celcius dengan waktu pengeringan selama 24 jam. Pada video ini, kami menggunakan peralatan seperti oven statis dengan termostat, kompor gas serta selang dan regulator gas LPG. Lalu, sebagai bahan bakar, kami menggunakan gas LPG 12 kg. Kami merekomendasikan kepada Anda untuk menggunakan nampan jaring, karena jaring pada nampan akan membantu untuk melancarkan sirkulasi udara panas di dalam oven. Anda juga memerlukan timbangan, sarung tangan anti panas, dan juga toples atau wadah besar untuk menyimpan hasil. Pasangkan gas LPG ke kompor oven. Nyalakan kompor, lalu atur termostat pada suhu 65 derajat Celcius. Tambahkan 3 kg larva bersih pada setiap nampan. Masukkan nampan ke dalam oven. Biarkan larva di dalam oven selama 16 jam. Setelah 16 jam, acak posisi nampan, lalu keringkan larva selama 4 jam. Setelah itu, acak kembali nampan dan keringkan kembali selama 4 jam. Dalam oven gas seperti yang ditunjukkan dalam video ini, sirkulasi di dalam oven mungkin tidak cukup untuk memastikan distribusi panas yang merata. Oleh karena itu, pengacakan nampan dapat membantu memastikan pengeringan yang merata. Schedule pengacakan nampan yang kami usulkan dapat dilihat pada slide yang berikutnya. Setelah 24 jam, proses pengeringan seharusnya sudah selesai. Periksalah indikator-indikator berikut untuk memastikan larva sudah matang. Yang pertama, larva bertekstur sedikit keras dan kering. Dan yang kedua, larva berbentuk datar dan menciut. Setelah itu, jika semua indikator sesuai, timbang berat larva kering dan catatlah pada lembar log. Lalu, simpan larva kering pada wadah yang kedap udara. Untuk mencatat aktivitas Anda, dapat digunakan lembar log sebagai berikut. Pertama, selalu isi kolom kode tanggal panen larva, begitu juga berat larva per ekor. Selalu catat berat larva yang akan dikeringkan dan larva yang keluar dari oven. Catat juga total waktu pengeringannya. Di akhir, jumlahkan total berat larva yang telah masuk oven dan juga total berat larva yang telah keluar dari oven.
Jumlah tersebut sangat penting dalam penghitungan konversi. Pada lembar log, Anda dapat menghitung konversinya, yang mana total massa kering dibagi dengan total massa basah, lalu dikalikan 100. Hasil konversi seharusnya bernilai antara 25 hingga 35%. Hasil konversi yang tinggi mengindikasikan bahwa larva tidak sepenuhnya kering. Hasil konversi yang rendah dapat mengindikasikan bahwa Anda kehilangan kandungan nutrisi dari larva kering. Kelebihan dari metode ini adalah tidak banyak aktivitas dan ruang yang diperlukan, sehingga membuat biaya produksi rendah juga proses yang sederhana. Sedangkan kekurangannya adalah kualitas produk yang kurang menarik sehingga kurang populer jika dibandingkan dengan pop larva, serta proses pengeringan yang sangat lama. Kita sudah berada di akhir modul pengeringan larva BSF menggunakan oven. Untuk memastikan bahwa Anda benar-benar paham dengan modul ini, silahkan jawab 2 pertanyaan yang sudah kami siapkan. Pertanyaan pertama, jika oven Anda tidak memiliki sirkulasi udara yang bagus, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan proses pengeringan? Jawabannya, dapat dilakukan pengacakan posisi nampan selama proses pengeringan. Sebagai contoh, mengacak posisi nampan selama 16 jam dan mengacak lagi setelah 4 jam berikutnya. Pertanyaan kedua, jika Anda tanpa sengaja mengatur suhu di atas 120 derajat Celcius, apa yang akan terjadi? Jawabannya, larva Anda akan menjadi gelap dan sepertinya menjadi gosong. Untuk proses pengeringan yang lama, kami menyarankan untuk mengatur suhu maksimal di angka 65 derajat Celcius. Sekarang, kita sudah sampai pada akhir modul ini. Sebagai gambaran singkat, Anda telah mempelajari tentang kualitas produk dari pengeringan larva BSF menggunakan oven, serta kelebihan dan kekurangannya. Konversi dari pengeringan larva BSF menggunakan oven. Langkah-langkah pengeringan larva BSF menggunakan oven statis. Parameter-parameter penting pada proses pengeringan larva BSF menggunakan oven. Keuntungan dan kerugian pengeringan larva BSF dengan menggunakan oven. Terima kasih telah menonton modul ini dari seri video kuliah online proses pengolahan sampah organik dengan BSF. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat membaca di buku panduan yang dapat diunduh lewat QR Code ini. Kedua materi ini adalah hasil dari proyek Forward oleh EWAK yang bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didanai oleh SEKO.